Kalian pernah nggak sih lihat story teman kalian di jam 2 pagi yang masih sibuk ngehandle kerjaan atau tugas mereka dan mereka upload di story dengan caption nge-green never stops? Atau mungkin itu kalian sendiri. Welcome to hustle era di mana sibuk dianggap keren dan kurang tidur dianggap lencana kehormatan. Di video kali ini, aku bakal ngasih tahu sisi gelap dari produktivitas palsu, jadi kalian bisa bedain nih, mana yang sibuk, mana yang produktif. Dan yang gak kalah penting, aku bakal kasih tahu cara ninggalin kerja keras sampai tumbang jadi kerja cerdas. Yang harus kalian tahu dari hustle culture, itu seringkali menjadi teater produktivitas. Kenapa? Kita lebih peduli untuk kelihatan sibuk daripada benar-benar menghasilkan sesuatu yang berarti. Kita post di story, ngeluh capek di Twitter, seolah-olah ngegambarin kita adalah pekerja keras. Padahal itu semua cuma drama. Coba jujur, berapa banyak email dan chat yang kamu bales demi kelihatan on? Berapa banyak seminar dan webinar yang kalian ikutin, tapi nggak ada ilmu yang nempel sama sekali di otak? Itu bukan produktif namanya. Itu namanya pengalihan. Sekarang aku bakal bahas perbedaan mendasar antara sibuk dan produktif. Coba lihat dua video ini untuk melihat apa perbedaannya. Aduh, capek banget. Gue hari ini ngerjain skripsi 12 jam dan cuma break 1 jam untuk makan. Aduh, walaupun capek banget, gue hari ini berhasil nyelesain 3 subbab untuk skripsi gue. Dari dua video tersebut kelihatan banget kan bedanya? Tentuin mana yang sibuk dan produktif. Orang sibuk itu kasarnya sama kayak hamster yang lagi lari di roda. Dia lari kencang, capek, keringetan, tapi dia diem di tempat aja. Sama kayak orang yang sehari bales 50 email, 3 kali rapat, scroll cari referensi tanpa henti, tapi hasilnya ada nggak? Belum tentu. Beda sama orang produktif, dia nyari 1-3 tugas yang paling penting dan beneran bisa ngasih progres. Mereka kerja sehari itu cuma 4 jam, tapi beneran bisa ngasih hasil nyata. Kenapa sih hustle culture nih harus ditinggalkan? Karena ada beberapa dampak yang dihasilkan dari hustle culture. Yang pertama adalah burnout. Ini jangan diremehin karena ciri-cirinya selain kesehatan mental yang anjlok, kreativitas tuh mati. Dan juga kalian jadi kayak stres karena nggak punya waktu sama temen dan keluarga karena kalian terlalu sibuk. Yang harus kalian catat, memaksakan diri terlalu keras bikin kualitas kerja kalian menurun. Akhirnya apa? Kalian kerja terlalu banyak melakukan kesalahan, mikirnya nggak jernih. Terus jadi buat apa? Demi validasi di media sosial. Itu sama sekali nggak sepadan. Oke, cukup bahas sisi gelapnya, sekarang kita bahas solusinya. Solusinya hanya satu, kerja cerdas. Atau aku sering bilang sebagai pemalas yang cerdas. Yang pertama, kalian bisa coba prinsip Pareto 80-20. Artinya apa? 80% pekerjaan kalian itu bisa selesai hanya dengan 20% usaha kalian. Kalian pertama-tama list dulu semua hal atau kerjaan yang harus kalian lakuin dan tentuin 20% tugas yang paling penting yang harus dikerjakan lebih dahulu. Dan kalian bisa nentuin mana sih pekerjaan yang bisa dikerjain nanti kalau ada waktu dan mana pekerjaan yang jadi prioritas kedua. Yang kedua, istirahat itu adalah strategi, bukan malas. Otak itu kayak otot. Dia bisa berkembang setelah dikasih waktu untuk istirahat. Kalian juga harus bisa atur schedule mana untuk main, mana untuk gak ngapa-ngapain, dan mana untuk tidur. Jadi saat kalian balik lagi kerja, pikiran kalian fresh dan fokus. Sama kayak laptop. Laptop aja kalau dipakai seharian perlu di-charge kan? Masa otak kalian enggak? Yang ketiga, set boundaries atau batasan yang tegas. Jangan merasa bersalah karena nggak balas chat di atas jam 10 malam. Kalian berhak punya kehidupan di luar dari tugas dan kerjaan. Jadi kesimpulannya, produktif itu bukan seberapa tebal kantong mata kalian dan seberapa padat jadwal kalian di kalender. Tapi produktif yang efektif dan baik itu adalah tentang hasil dan kesejahteraan, bukan adu penderitaan. Jangan sungkan untuk ceritain pengalaman hustle culture atau hustle era kalian di kolom komentar, atau mungkin kalian mau ngasih cara jitu untuk bisa jadi orang yang kerja cerdas. Sampai jumpa di video Small Steps Everyday berikutnya. Dah!